Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Subhan Ajri Sudirman MA, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Konita Salsabila, kedua yaitu Dia Wulandari, ketiga yaitu Sylvia Mayansari, yang keempat yaitu Nur Hawa Wiwi, dengan judul materi yaitu gangguan pada masa kanak-kanak. Materi pertama yaitu tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang lebih dikenal dengan ADHD. Anak yang mengalami gangguan ADHD ini atau disebut juga dengan anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Gangguan ini juga disebut sebagai gangguan hiperkinetik, yaitu suatu gangguan pada anak yang mempunyai ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif, atau impulsif. Ciri perilaku ini dapat berlanjut pada orang dewasa. Karakteristik anak yang mengalami gangguan ADHD yang pertama yaitu sering gagal untuk memberikan perhatian dengan detail. Kedua yaitu memiliki kesulitan memegang peran atau perhatian pada tugas-tugas atau kegiatan bersama. Ketiga yaitu mudah terganggu oleh stimulus dari luar. Keempat, mengalami kesulitan dalam mengatur tugas dan kegiatan. Kelima, tidak bisa mengikuti instruksi dari orang lain. Tipe-tipe dari gangguan ADHD sangat bervariasi. Menurut Brinkley, mencantumkan ada 3 kategori. Yang pertama yaitu tipe predominant inattentive atau anak-anak yang masalah utamanya adalah rendahnya konsentrasi. Yang kedua yaitu tipe predominant hiperaktif impulsif, yaitu anak-anak yang masalah utamanya adalah hiperaktif impulsif. Yang ketiga yaitu tipe kombinasi, di mana anak-anak yang mengalami kedua rangkaian tersebut, masalah utamanya yaitu inattentif dan hiperaktif impulsif. Adapun penyebab dari gangguan ADHD yaitu anak yang memiliki orang tua yang pengidap gangguan ADHD mempunyai 8 kali berisiko mengidap ADHD. Meskipun demikian, lingkungan anak tumbuh dan berkembang juga dapat membantu menentukan perilaku anak secara spesifik. Menurut Brinkley, faktor neurobiologis adalah salah satu faktor penyebab dari gangguan ADHD ini. Tidak normalnya pada lingkaran depan otak atau area otak dihubungkan dengan atensi, fungsi eksekutif, penundaan respon, dan organisasi respon. Selain faktor genetika tersebut, terdapat juga beberapa faktor resiko biologis lainnya bagi pengidap gangguan ADHD yang mencakup sejumlah komplikasi perinatal dan pranatal, kelahiran prematur, konsumsi alkohol, dan rokok pada ibu hamil menyebabkan kerusakan fungsi otak. Gangguan pada masa kanak-kanak yang kedua yaitu gangguan perilaku atau conduct disorder. Gangguan perilaku atau conduct disorder ini merupakan sebuah gangguan perilaku yang mana seorang anak itu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga anak tersebut tidak merasa bersalah. Menurut buku DSM-5 menyatakan bahwa conduct disorder adalah sebuah pola perilaku yang dilakukan secara berulang di mana hak-hak dasar orang lain atau norma atau aturan dalam masyarakat itu dilanggar. Ada karakteristik dari gangguan perilaku atau conduct disorder. Yang pertama, suka melakukan intimidasi pada orang lain. Yang kedua, suka berkelahi. Yang ketiga, menggunakan senjata tajam untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, merusak barang milik orang lain. Yang kelima, suka mengadu domba. Yang keenam, melakukan kekejaman fisik pada manusia maupun hewan. Yang ketujuh, menghindari kontak sosial dengan lingkungannya. Jenis-jenis dari gangguan perilaku atau conduct disorder menurut the ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorder yang dikeluarkan oleh WHO antara lain. Yang pertama, conduct disorder dalam keluarga yang meliputi perilaku abnormal baik dalam kategori sedang maupun tinggi dan batasan interaksi dalam keluarga. Yang kedua, conduct disorder terisolasi yang meliputi perilaku agresif dan sosial yang terjadi secara terus-menerus, yang tidak hanya terkait perilaku menyimpang dan melawan, serta terjadi pada individu yang terintegrasi dengan baik sebagai rekan dalam kelompoknya. Yang ketiga, conduct disorder tidak terisolasi, meliputi perilaku agresif dan sosial yang terjadi secara terus-menerus dengan abnormalitas yang dapat bergerak secara signifikan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lain. Penanganan gangguan perilaku atau conduct disorder ini yang dapat dilakukan yang pertama, training untuk orang tua sehingga dapat mengetahui dan mengenali perilaku anaknya yang mengalami conduct disorder. Yang kedua, training keluarga untuk lebih peka antara satu dan yang lainnya sehingga gangguan conduct disorder pada anak dapat diminimalisir. Yang ketiga,
Training tentang keterampilan dalam memecahkan masalah untuk para penderita conduct disorder. Yang keempat, community based service yang merupakan terapi yang dikhususkan untuk anak-anak conduct disorder yang mengalami masalah dalam keluarga maupun dalam lingkungannya. Separation anxiety disorder merupakan ketakutan atau kecemasan yang tidak sesuai dan berlebihan secara perkembangan mengenai perpisahan dari orang-orang yang melekat pada individu. Gejalanya yaitu 1. Distres berlebihan yang berulang, 2. Ketakutan atau keengganan yang terus-menerus dan berlebihan untuk sendirian, 3. Mimpi buruk yang berulang, 4. Adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, perut, mual, dan serta muntah. Retardasi mental. Dalam DSM-5, sebutan retardasi mental sudah diubah menjadi keterbatasan intelektual. Di Indonesia sendiri, istilah tersebut dikenal dengan tunagrita. Retardasi mental atau keterbatasan intelektual adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi di bawah rata-rata. Orang dengan retardasi mental mempelajari kemampuan baru namun lebih lambat. Terdapat berbagai derajat retardasi mental, mulai dari ringan hingga berat. Kemampuan intelijensi biasanya sering diukur dengan menggunakan skor IQ. Seseorang dikatakan retardasi mental apabila didapati skor. Dan gejala retardasi mental. Beberapa tanda dan gejala keterbatasan intelektual yaitu 1. Sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau berjalan lambat. 2. Memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara. 3. Lambat dalam mempelajari hal sesuatu yang sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, dan makan. 4. Kesulitan mengingat barang. 5. Kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. 6. Gangguan perilaku seperti tantrum. 7. Kesulitan dalam diskusi dan menyelesaikan masalah atau pola pikir yang logis. Faktor penyebab retardasi mental. Faktor penyebab keterbatasan intelektual merujuk pada DSM-5. Faktor penyebab keterbatasan intelektual adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika kita masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami keterbatasan intelektual. Selanjutnya yaitu ciri-ciri retardasi mental. Menurut James Dipek pada tahun 1995 menyebutkan beberapa ciri-cirinya, yaitu kecerdasan intelektual, sosial, fungsi mental, dorongan, kemampuan secara akademis, kemampuan bahasa, dan kemampuan berorganisasi. Lalu ada gangguan pada kanak-kanak yaitu autisme. Autism Spectrum Disorder adalah nama gangguan baru pada DSM-5, yang mana merupakan penggolongan baru dari gangguan perkembangan pervasif. Pada DSM-4, Autism Spectrum merupakan 4 gangguan berbeda, yaitu Autism Asperger's Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, dan Pervasive Development Disorder. Dan pada DSM-5 dijadikan satu menjadi Autism Spectrum Disorder. Lalu, kriteria diagnosis autisme menurut DSM-5. Yang pertama, gangguan kualitatif interaksi sosial, yaitu tidak mampu menjalin interaksi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, serta gestur. Lalu, kesulitan dalam bermain dengan teman sebaya, tidak ada empati dan minat, serta tidak ada timbal balik sosial atau emosional. Yang kedua, gangguan kualitas komunikasi, yaitu terlambatnya atau tidak ada perkembangan bicara, atau tidak berusaha untuk melakukan komunikasi verbal. Gangguan dalam memulai atau mempertahankan percakapan, menggunakan bahasa idiosinkartik secara stereotipik dan berulang, serta tidak ada permainan hayalan atau imajinatif. Nah, yang ketiga, ada pola perilaku, minat, aktivitas terbatas, berulang, dan stereotip, yaitu mempertahankan satu minat atau lebih dengan berlebihan, terpaku pada suatu rutinitas, dan gerakan gestur khas, stereotipik, dan berulang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.